Everton versus Manchester United. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi tim asuhan Michael Carrick yang tengah memburu konsistensi. Rekor tandang setan merah belakangan cukup menjanjikan dan memberi suntikan kepercayaan diri tambahan. Sorotan juga tertuju pada komposisi lini serang United yang mengalami sedikit perubahan. Beberapa keputusan rotasi diperkirakan akan mempengaruhi keseimbangan permainan tim tamu. Selain itu, kondisi kebugaran pemain turut menentukan pilihan starter. Absennya sejumlah nama karena cedera membuat Carrick harus memutar otak menyusun 11 terbaiknya. Di lini depan, Bryan Mbeumo menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak. Penyerang serbaguna itu tampil tajam musim ini dengan koleksi 10 gol, termasuk 4 gol tandang. Mbeumo mendapat dukungan dari Amad Diallo dan Matheus Cunha dari kedua sisi sayap. Diallo akan bermain di kanan, sementara Cunha di kiri. Berikut formasi dari kedua tim, Everton versus Manchester United. Berikut berjalannya pertandingan dan hasil pertandingan Everton versus Manchester United yang baru selesai. Harry Maguire dan taruhan besar Manchester United di era baru. Manchester United memasuki fase transisi penting setelah kepergian Ruben Amorim, dengan banyak tanda tanya mengiringi laga pertama era baru tersebut. Fokus utama saat tim tiba di markas Burnley pada 7 Januari tertuju pada kondisi Bruno Fernandes dan potensi tampilnya Kobbie Mainoo. Di tengah sorotan itu, kehadiran Harry Maguire dalam rombongan justru menjadi kejutan. Bek senior Inggris ini sudah menepi selama 9 pertandingan akibat cedera paha dan nyaris tidak pernah dibicarakan sebagai opsi yang siap kembali bermain. Namun, rangkaian keputusan yang diambil staf pelatih sementara dalam periode itu perlahan mengubah posisi Maguire. Dari sekedar opsi darurat, perannya berkembang menjadi bagian penting dalam kestabilan tim. Secara realistis, Darren Fletcher hanya akan menurunkan Maguire dalam situasi ekstrim saat melawan Burnley. Saat itu, bek berusia 32 tahun tersebut nyaris belum berlatih secara penuh bersama tim. 4 hari berselang, Maguire sempat dimainkan selama 11 menit dalam kekalahan Manchester United dari Brighton di putaran ketiga Piala FA. Penampilannya tidak mampu mengubah hasil, tetapi keputusan tersebut memiliki makna lain di balik layar. Langkah Fletcher itu menjadi keuntungan besar bagi Michael Carrick. Ketika Carrick menjalani laga pertamanya sebagai pelatih sementara melawan Manchester City pada 17 Januari, Maguire sudah siap secara mental untuk tampil sebagai starter, meski kondisi fisiknya masih menjadi tanda tanya. Itu permintaan besar untuk Maguire. Kadang kita menganggap remeh apa yang dilakukan pemain, ujar Carrick. Saya tidak akan berbohong. Itu sedikit perjudian terukur soal berapa lama dia bisa bermain dan apakah dia bisa melewatinya. Karena dia benar-benar hanya berlatih 2 atau 3 hari dalam 8 atau 9 pekan. Itu menunjukkan betapa besar artinya ini bagi dia. Pernyataan Carrick menyoroti aspek yang kerap luput dari perhatian, yakni kekuatan mental. Pengalaman sebagai mantan pemain Manchester United dan timnas Inggris membuat Carrick memahami tuntutan fisik dan mental di level tertinggi. Sikap Maguire yang bersedia masuk dalam skuad ke Burnley, meski belum sepenuhnya siap, menjadi gambaran nilai yang ia bawa. Bukan hanya kemampuan bertahan, tetapi juga kemauan untuk berkorban demi tim. Faktor itulah yang membuat sejumlah sumber menilai Manchester United cenderung ingin mempertahankan Maguire setidaknya hingga musim depan. Mengingat Casemiro dipastikan akan hengkang pada musim panas dan membawa serta segudang pengalaman, keberadaan Maguire dinilai semakin relevan.
Meski belum ada kesepakatan resmi, suasana pembicaraan kontrak disebut positif. Masih terbuka kemungkinan Maguire bernegosiasi dengan klub lain sesuai aturan kebebasan kontrak, atau sebaliknya United memilih mundur. Namun, kompromi diperkirakan akan menjadi kunci. Maguire merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad, sementara Sir Jim Ratcliffe bertekad menekan biaya, termasuk soal durasi kontrak. Di atas lapangan, kontribusi Maguire tak terbantahkan. Ia bermain penuh dalam 4 laga beruntun yang dimenangkan United pada awal masa kepemimpinan Carrick, di tengah absensi Matthijs de Ligt yang cedera punggung tanpa kepastian waktu kembali. Selain pengalaman dan ketenangan, Maguire juga membawa komunikasi yang kuat di lini belakang. Ia dikenal vokal dan menuntut standar tinggi dari rekan-rekannya di lapangan. Tak banyak bicara, Michael Carrick bawa ketenangan ke Manchester United. Senyum lebar Michael Carrick menyambut sesi wawancara di Old Trafford usai Manchester United menundukkan Tottenham Hotspur 2-0 pada 7 Februari. Michael Carrick tersenyum lebar di konferensi pers, tepat setelah kemenangan 2-0 Manchester United atas Tottenham pada 7 Februari 2026 lalu. Laga itu menjadi kemenangan keempat beruntun MU, bukti adanya perubahan di ruang ganti. Sejak ditunjuk sebagai pelatih interim hingga akhir musim, Carrick menghadirkan stabilitas yang lama hilang. Bukan hanya soal hasil, tetapi juga cara ia meredam kegaduhan yang sempat melekat di klub. Di tengah sisa musim yang krusial, ketenangan itu justru menjadi modal utama United untuk kembali menatap Eropa. Catatan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga awal memberi fondasi kuat bagi Michael Carrick. Manchester United mengoleksi 13 poin dari kemungkinan maksimal 15, sebuah start yang sulit diabaikan. Namun, perubahan paling terasa bukan hanya di papan klasemen. Atmosfer internal klub menjadi jauh lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tajam yang dulu kerap muncul kini nyaris menghilang. Carrick memilih pendekatan rendah hati. Tidak ada pernyataan menekan pemilik klub, tidak ada kritik terbuka terhadap pemain, dan tidak ada drama soal pemilihan tim. Semua potensi kontroversi disikapi dengan tenang dan seperlunya. Di bawah Ruben Amorim, Manchester United menjalani 14 bulan penuh gejolak. Setiap konferensi pers kerap memunculkan kegelisahan di level manajemen. Sebaliknya, Carrick justru menenangkan suasana. Ia menegaskan kembali nilai dasar klub, bahwa bermain untuk Manchester United adalah sebuah privilege. Pesan itu datang dari pengalaman pribadinya selama 12 tahun mengawal lini tengah klub. Meski memberi lembaran baru bagi seluruh skuad, termasuk pemain yang sebelumnya tersisih seperti Kobbie Mainoo, Carrick tetap menekankan tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Tidak ada pelarian dari masa lalu, tetapi juga tidak ada penghakiman publik. Pengalaman pahit saat Ole Gunnar Solskjaer didepak pada 2021 membentuk cara Carrick memimpin. Saat pertama kali menjadi pelatih interim kala itu, ia meminta pemain untuk bercermin, dimulai dari dirinya sendiri. Pendekatan itu kembali diterapkan. Carrick jarang menunjuk pihak lain sebagai penyebab masalah. Fokusnya ada pada perbaikan internal dan rutinitas harian. Sikap inilah yang membuatnya dipercaya manajemen. Dalam pembicaraan dengan CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox, Carrick dinilai tenang, tidak ambisius secara verbal, dan tidak berusaha menekan proses. Salah satu langkah awal Carrick adalah mengintegrasikan lulusan akademi secara permanen ke sesi latihan tim utama. Kebijakan ini mengakhiri ketidakpastian yang sebelumnya dialami pemain muda. Carrick juga aktif memantau perkembangan mereka. Ia bahkan hadir langsung menyaksikan laga tim usia muda melawan Manchester City di City Football Academy, termasuk pertandingan yang dimainkan putranya JC. Baginya, akademi adalah pengecualian dari sikapnya yang enggan membahas rencana jangka panjang. Promosi pemain muda dianggap sebagai nilai inti klub. Winger muda Shea Lacy menjadi salah satu talenta yang paling ia perhatikan. Meski membawa United ke jalur kualifikasi Eropa dan membuka peluang kembali ke Liga Champions,
Carrick belum terseret isu jangka panjang. Ia belum membahas kemungkinan membawa kembali Rashford ke Lena dan jarang menyinggung masa depan pribadi. Jika tren positif berlanjut, pertanyaan soal status permanen hampir pasti datang. Namun, Carrick bukan tipe yang memanfaatkan momentum untuk menekan klub. Di tengah gangguan panjang yang sempat melanda Old Trafford, ketenangan justru menjadi kemewahan. Dan untuk saat ini, itulah kontribusi terbesar Michael Carrick bagi Manchester United.